Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya baik-baik saja dan tetap semangat. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan setiap kami. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, kami boleh taat menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah percaya kepadanya namun tidak bisa dipercaya olehnya. Kepercaya kepadanya namun tidak bisa dipercaya olehnya. Diharapkan tema khotbah ini menyadarkan diri kita secara mendalam agar dapat memacu dan memicu keseriusan kita di dalam Tuhan. Soalnya ini berbicara tentang korelasi kita dengan Tuhan, jadi sangatlah penting. Soalnya ini Bapak Ibu nantinya akan menghasilkan kesetiaan kita atau tidak kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan tema ini seperti paradoks. Percaya kepadanya namun tidak bisa dipercaya olehnya. Ada pertanyaan otokritik bagi setiap kita Bapak Ibu, yaitu mengapa kita bisa percaya kepadanya? Mengapa? Perlu Bapak Ibu renungkan secara mendalam agar kita tidak memakai jargon asal percaya saja. Ini penting, mengingat banyak seringkali terjadi kemurtatan. Kemudian kebalikannya, apakah kita bisa dipercaya olehnya? Ini juga penting Bapak Ibu. Kita bertanya apakah kita bisa dipercaya olehnya? Sebab jika kita tidak bisa dipercaya olehnya, mengapa kita tidak bisa dipercaya olehnya? Sebabnya apa? Tolong Bapak Ibu renungkan dalam hal ini. Jadi bila kita bisa dipercaya, mengapa dan kenapa kita tidak bisa dipercaya olehnya? Pasti di situ menyangkut tanggung jawab bagi setiap kita. Jadi kita nggak bisa bermain-main, berkorelasi dengan Tuhan sebagai orang beriman. Ungkapan tema di atas sepertinya menjelaskan sebuah paradoks yang nyata-nyata banyak terjadi di dunia orang Kristen. Sangat menyedihkan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita lihat pada akhirnya menurut firman Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa hal paradoks yang terjadi dilakukan oleh umatnya menurut penilaian dari pihak Tuhan. Antara lain, pertama, beribadah kepadanya namun menyangkalnya. Kok bisa Bapak Ibu? Bisa, ada firmannya ini Bapak Ibu. Jadi beribadah kepadanya namun menyangkalnya. Kita lihat di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, ingat baik, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa begitu ironisnya Bapak Ibu? Ya kan, bagi setiap banyak orang Kristen yang begitu heroiknya beribadah, menyebut nama Tuhan, berseru nama Tuhan, tapi akhirnya ditolak. Ini bukan perkara main-main Bapak Ibu. Di sini menjelaskan pada akhirnya. Setiap kita mempunyai waktu pada akhirnya. Bagaimana pada akhirnya Bapak Ibu mengenai kesetiaan kepada Tuhan? Jangan sampai sisi lain kita beribadah, lain sisi kita menyangkalnya. Hendaknya kita benar-benar serius dalam hal ini Bapak Ibu. Sangat disayangkan apabila pada akhirnya kita ditolak. Sebaiknya kita lihat mengapa alasan
banyak orang Kristen ditolak oleh Tuhan Yesus? Agar kita tidak syok. Pada akhirnya sebenarnya dengan mudah kita mendapatkan alasan penolakan dari Tuhan Yesus, yaitu ternyata mereka masih saja melakukan perbuatan jahat. Jadi alangkah anehnya Bapak Ibu. Sisi lain kita beribadah berseru kepada Tuhan Yesus, lain sisi masih membuat kejahatan Bapak Ibu. Jadi itu tidak dibenarkan sebetulnya Bapak Ibu, sebab itu dianggap satu nilai yang jahat. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Orang yang belum mengenal Kristus, kalau dia berbuat jahat, ada pengampunan. Kalau orang sudah mengenal Kristus Yesus, tetap berbuat jahat, pada akhirnya pada akhirnya mendapatkan penolakan dari Tuhan itu sendiri. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 12-13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Rasul Paulus menyatakan bahwa waktu itu dia belum mengenal Tuhan. Dia melakukan nilai kejahatan itu di luar iman. Nah, bagaimana kita yang mengaku sebagai orang yang di dalam iman kepada Kristus Yesus? Nah, ini perbedaannya. Jadi saudaraku, waktu itu yang Paulus itu bernama Saulus. Bukankah dia orang jahat? Bahkan bisa lebih jahat dari kita Bapak Ibu. Tetapi kenapa dia mendapatkan kasih karunia Allah? Sementara orang yang beribadah berseru kepada Kristus Yesus Tuhan, Tuhan, bahkan menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, ya kan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, akhirnya ditolak Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan. Jadi kita jangan beranggapan setelah mendapatkan kasih karunia tidak ada pertanggungan jawab. Masih boleh berbuat jahat, masih boleh berbuat dosa. Itu tidak boleh. Sebab pada akhirnya engkau akan mendapatkan akibat. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya setiap kita harus menyadari, jangan sampai sisi lain kita beribadah tetapi kita menyangkalnya. Itu yang dikatakan bahwa, yang tadi tema khotbah saya, satu sisi kita memang benar-benar percaya kepadanya, tapi sisi lain kita tidak bisa dipercaya olehnya. Mengapa kita tidak bisa dipercaya olehnya? Ya, tinggal introspeksi kepada diri kita masing-masing saja. Apakah kita layak dipercaya olehnya? Ini penting Bapak Ibu. Masa kita nggak bisa menafsirkan dalam hal ini? Kita jangan main-main dalam hal ini. Kita lihat di Roma 2 ayat 4-11. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Dua kenyataan telah diungkapkan oleh firman Tuhan di atas secara bersamaan, yaitu akibat yang akan diterima atas perilaku mereka, mana yang nantinya Anda akan terima. Ini kenyataan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan sudah benar-benar memberitahu kepada kita. Ada akibat apa yang kita lakukan, ada tabur tuai apa yang kita lakukan. Jadi yang namanya selama kita masih hidup di muka bumi ini, ya kan, masih ada nilai pertanggungan jawab Bapak Ibu sebagai orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi kita jangan sampai omong kosong percaya kepadanya tetapi kita tidak bisa dipercaya olehnya. Karena kita mempunyai pribadi yang buruk, pribadi yang tidak mau bertobat, pribadi yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan, pribadi yang menyangkalnya bahkan. Sangat mengerikan bukan? Banyak orang Kristen semacam ini Bapak Ibu.
Lihat saja sehari-hari tingkah laku mereka. Bagaimana di gereja, bagaimana di luar gereja. Bagaimana di atas mimbar, bagaimana di luar mimbar. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Ini sangat gampang sekali kita mengetahuinya. Janganlah kita berpikir kita bisa menipu Tuhan dengan perilaku curang yang bertolak belakang terhadap kehendaknya, yaitu seolah-olah beribadah kepadanya namun ternyata menyangkalnya. Iya kan, kita tidak bisa menipu Tuhan Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Firman Tuhan ini Anda mau nyangkal, Anda mau anggap sepi, Anda mau anggap tidak ada, hati-hati Bapak Ibu. Pribadi Tuhan tidak bisa dipermainkan dan tidak mau dia dipermainkan. Jangan sampai kita berlaku hal yang mana paradoks. Sisi lain kita menyatakan percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak bisa dipercaya olehnya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Masihkah kita tidak bisa dipercaya olehnya? Atau kita sudah bisa dipercaya olehnya? Semua Bapak Ibu tolong pikirkan secara serius, secara baik-baik, agar engkau mengerti maksud daripada tema khotbah ini, agar engkau tahu makna tema khotbah ini, supaya tidak terjadi paradoks dalam hidup kita. Ia di atas ia, tidak di atas tidak, lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Yang kedua, bertobat kepadanya namun mengkhianatinya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sini saya pikir itulah nilai alur keadaan kondisi hidup kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Pahami Bapak Ibu firman ini. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Dari ayat ke-19 sampai ayat 25 menjelaskan soal alur keselamatan kita oleh karena pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Dengan begitu kita percaya betapa luar biasanya karya Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya yang sangat amat luar biasa bagi setiap kita, demi untuk keselamatan diri kita. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya kan? Tetapi mulai dari ayat 26 dan seterusnya, dengan begitu naifnya kita masih berbuat dosa, apakah pantas balasannya dari diri kita dengan cara demikian? Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenal betapa luar biasanya Tuhan itu berkorban bagi setiap kita. Keluar biasaan pengorbanan Tuhan ini benar-benar harus kita hargai, kita hormati, kita percayai, dan kita taati. Tetapi pada saat kita berbuat dosa, kita harus pikir panjang Bapak Ibu. Iya kan, jangan sampai kita melakukan satu yang naif.
Yang mana saudaraku, sisi lain kita percaya kepada pengorbanan Tuhan, tapi lain sisi kita malah mengotori kehidupan kita dengan segala perbuatan jahat, dengan segala perbuatan najis, dengan segala perbuatan dosa. Sama saja menginjak-injak anak Allah dan menghina roh kasih karunia. Saudaraku, banyak yang terjadi di kalangan orang Kristen semacam ini. Begitu mudahnya mereka bikin dosa, begitu entengnya mereka bikin dosa, enggak pikir panjang. Engkau boleh mengakui sebagai nilai orang yang mempercayai Tuhan. Masalahnya lagi, engkau bisa dipercaya gak olehnya dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ingat baik Bapak Ibu, jangan sampai kita percuma mengenang pengorbanan Tuhan, tetapi kita masih terus berbuat jahat. Itu sama saja mengingkari atau sama saja saudaraku menghina, ya kan, karya anak domba Allah, menghina roh kasih karunia. Jangan sampai terjadi kita bertobat namun kita mengkhianati pertobatan itu. Kita sendiri yang cari penyakit. Kita sendiri yang minta dihukum. Kita sendiri yang mau dalam kematian yang kekal. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan kau tidak bertanggung jawab terhadap nilai perbuatanmu. Jangan ringan, nanti diminta ampun Pak Pendeta, nanti diampuni lagi Pak Pendeta. Saudara ingat baik, saya perhadapkan Anda dengan ayat ini. Manusia seperti uap. Kita bisa tiba-tiba lenyap loh Bapak Ibu. Hati-hati dengan perkara ini. Dan kita pada saat mati, kita akan menuju alam kekal. Seharusnya kita ada di sorga. Bayangkan bila mana kita ada di neraka. Apa tidak mengerikan selama-lamanya Bapak Ibu? Perlu ingat baik-baik. Jangan menganggap enteng firman Tuhan dan peringatan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita percaya kepadanya, ternyata kita tidak bisa dipercaya olehnya. Ya kan? Itu kenyataan Bapak Ibu menurut firman ini. Yang ketiga, beriman kepadanya namun mengesampingkannya. Bagaimana bisa? Yakobus 2 ayat 17 sampai 22. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Permainan apa lagi yang kita mainkan Bapak Ibu? Kita mengaku orang beriman. Kita mengaku sebagai orang yang beriman, namun mengesampingkan pengakuan iman kita dengan cara tidak berbuat apa-apa sebagai orang beriman, malah berbuat jahat sebagai orang beriman. Itu apakah yang disebut orang beriman? Orang beriman itu Bapak Ibu, selama dia hidup adalah melakukan perintah Tuhan sampai dia mati. Ingat Abraham sampai dia mati, saudaraku, melakukan perintah Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Nuh juga demikian. Jadi banyak orang Kristen Bapak Ibu begitu bodohnya mengaku sebagai orang beriman, tapi nyatanya perbuatannya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, itu bukan sebagai orang beriman Bapak Ibu, itu sebagai orang yang bersetan. Ya kan, bisa dibayangkan nilai hidup kita pada akhirnya. Dengan masih senangnya kita berbuat kejahatan, dengan apa yang mau dibuktikan oleh kita yang mengaku sebagai orang beriman. Apakah kejahatan itu Anda bisa gembar-gemborkan sebagai orang beriman? Apakah perbuatan najis itu Anda gembar-gemborkan sebagai orang beriman? Dari mana ayatnya Bapak Ibu engkau ambil? Itu namanya penyesatan Bapak Ibu. Jadi rusak yang disebutkan statement sebagai orang beriman dengan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan najis semacam ini. Ya kan, waduh, itu sudah jauh menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya kan, makanya setiap kita sebagai orang beriman buktikan dengan perbuatan kita. Perbuatan sebagai orang beriman. Jangan kita mempercayai Tuhan sisi lain kita tidak dipercaya olehnya. Karena kita mengesampingkan
nilai perbuatan-perbuatan sebagai orang yang beriman. Itu adalah iman yang kosong, iman yang nihil, iman yang mati. Jangan sampai beriman kepadanya namun kita mengesampingkannya. Sama saja kita mengesampingkan pribadi Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen sangat menghina Tuhan, Bapak Ibu. Mengaku sebagai orang beriman, tapi nyatanya bukan sebagai orang beriman. Dengan bukti perilakunya, saudaraku, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai orang Kristen harus cerdas, Bapak Ibu. Jangan mau disesatkan dengan hal-hal yang mana akan membawa kematian kekal bagi setiap diri kita. Iya kan, jangan sampai kita mau ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jangan mempermalukan Tuhan dalam hidupmu. Permuliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau serupa dengan dunia ini yang Tuhan benci. Iya kan, tapi serupalah dengan Kristus. Sebab kita adalah segambar serupa dengan Tuhan. Jadi gambaran Tuhan sebagai di dalam hidup kita harus nyata dan harus ada dan harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan-perbuatan benar kita. Jika engkau tahu berbuat baik engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Ada amin, Bapak Ibu. Perlu benar-benar Bapak Ibu sebagai orang beriman diuji lebih dulu. Dengan perilakumu yang selama ini engkau lakukan itu bagaimana. Jangan mengaku-ngaku sebagai orang beriman lah, tapi mengesampingkannya sebagai orang beriman. Anda yang akan rugi besar, sebab Anda akan sengsara selama-lamanya. Yang keempat, berharap kepadanya namun memungkirinya. Berharap kepadanya namun memungkirinya. Yesaya 30 ayat 1-3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada aku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi berlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Saudaraku, di sini jelas berharap kepadanya namun memungkirinya. Ibadah sih katanya kepada Tuhan Yesus, tetapi saudaraku, dalam setiap nilai apa yang diandalkannya bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada pribadi yang lain. Ini sama saja mencelakakan diri kita sendiri, Bapak Ibu, berharap kepadanya namun memungkirinya. Saudara, banyak orang Kristen memungkiri kekuatan Tuhan, memungkiri kesetiaan Tuhan, memungkiri kuasa Tuhan dengan percaya kepada pribadi yang lain. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, mendua hatinya. Satu sisi dia punya Tuhan Yesus, tapi sisi lain dia punya Tuhan yang lain. Ini kan sama saja mencelakakan diri sendiri, Bapak. Ini sama saja sebagai seorang pemberontak. Dia kan, saudaraku, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Banyak sekali orang Kristen hidup dalam keterkutukan karena dia tidak percaya hanya satu Tuhan mereka yang menyelamatkan mereka, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalam nama tersebut manusia beroleh keselamatan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu baik-baik, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita kondisinya berharap kepadanya namun memungkirinya. Wah, itu sama juga menghina Tuhan, Bapak Ibu. Iya kan? Jangan sampai kita pikir bahwa Tuhan itu bisa kita permainkan. Seharusnya tatkala kita berharap kepada Tuhan harus tetap konsisten dan setia sampai kita mendapatkannya dan sesuai dengan kehendaknya. Iya kan? Bukan malah beralih kepada Tuhan yang lain. Sepertinya kita bisa semau gue, nggak bisa, Bapak Ibu. Iya kan? Bertanda kita setia ini harus kita benar-benar sampai mendapatkan apa yang kita doakan. Berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Jangan ini minta perlindungan kepada yang bukan Tuhan, Bapak. Itu sangat mengerikan sekali. Ya kan? Sehingga pada akhirnya kita hidup kedapatan tidak setia. Kedapatan kita berkhianat. Kedapatan kita memungkiri kekuatan Tuhan, memungkiri pribadi Tuhan, memungkiri kuasa Tuhan. Kalau demikian itu sebetulnya murtad, Bapak Ibu. Hati-hati ya dalam hidupmu. Banyak orang Kristen sebetulnya sudah murtad, tetapi dia nggak tahu. Itu yang bahaya. Tidak ada penyelesaian soalnya.
dan tidak tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita benar-benar harus menilik kita punya nilai keimanan, perjalanan rohani kita, Bapak Ibu. Sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan atau malah setengah benar dan tidak benar. Iya kan? Ini penting dalam hal untuk kita merenungkan keberadaan perjalanan rohani kita. Jangan sampai menyesal. Saya katakan sekali lagi, jangan sampai menyesal. Sebab di alam sana, di alam bakasannya itu kekal, Bapak Ibu. Iya kan? Saya berharap Bapak Ibu semua kita masuk surga. Jangan sampai ada yang masuk neraka. Ini penting, ini doa saya Bapak Ibu. Jangan sampai Anda ini terhilang. Kita tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Sebab di situ meninggalkan tanggung jawab kita. Yang masih hidup dalam kedagingan harus ada peperangan rohani. Kita harus memenangkan peperangan ini. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Makanya setiap kita harus benar-benar menyadari Bapak Ibu. Di dalam mempercayai Tuhan. Hendaknya Tuhan bisa kita percaya, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Seharusnya demikian. Berapa lama lagi kita ingin hidup sebagai orang Kristen gelandangan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen kerdil, picik, sempit pikirannya. Yang jatuh bangun terus dalam dosa. Jangan sampai kita diawali dalam roh, diakhiri dalam daging. Ingat baik Bapak Ibu. Iya kan, Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian dan mengasihi kita sekalian. Jangan sampai kita itu memungkiri kasih Allah ya Bapak Ibu. Kita benar-benar harus bertobat. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita benar-benar harus serius dalam hal ini. Tatkala kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Jangan sampai terjadi kita percaya kepadanya, tapi kita tidak bisa dipercaya olehnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus, seringkali kami mengecewakan Engkau, seringkali kami tidak setia, seringkali kami menipu Tuhan, seringkali kami munafik, seringkali kami menghina pengorbanan dan seringkali kami berlaku curang. Kami minta ampun atas semuanya ini ya Tuhan. Sehingga mulai saat ini kami ingin serius bisa dipercaya oleh Tuhan. Kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan sebagai orang beriman. Sehingga iman kami tidak kosong, iman kami tidak nihil, iman kami tidak mati. Kami ingin buktikan bahwa kami adalah seorang beriman kepada Tuhan dengan perbuatan kami yang baik, dengan perbuatan kami yang kudus, yang suci, yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami tidak mau lagi berbuat jahat, berbuat najis ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang tidak bisa kami permainkan. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami mengerti akan nilai memahami apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Kami boleh ada dalam jalur dan jalan-Mu yang benar dalam kebenaran firman-Mu sebab Engkau lah ada jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan dalam Yesus Kristus. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Mereka akan menyadari perbuatan mereka yang tidak benar untuk mereka bertobat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.